Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat surgaku, calon-calon ahlul jannah insyaallah. Dan semoga yang menyimak video ini selain jadi jamaah haji dan umroh, Allahumma amin, juga selalu merindu jannah, dirindu jannah. Alhamdulillah, setelah kami luncurkan program ngalim ngaji 5 menit, hari ini kita akan terus ngaji sampai mati. Ada yang sering bertanya, bagaimana caranya kita agar bisa istiqomah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam. Sahabat-sahabat surgaku, mungkin kita sudah haji, sudah umroh, sudah banyak sedekah, sudah banyak amal soleh, bahkan sudah menghafal Quran, sudah banyak sekali kebaikan. Tapi ada yang terus bertanya, bagaimana agar kita bisa istiqomah? Kalau menurut ayat tadi, ada 3 langkah agar kita bisa istiqomah. Pertama, iman, ya. Iman yang sebenar-benar iman, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Jadi iman itu sebagai fondasi yang harus kita bangun dengan sebenarnya, dengan memahami rukun iman yang 6 kita amalkan. Karena tanpa keimanan kita malas mungkin, atau mungkin nggak yakin untuk beribadah, sholat, untuk infak, sedekah, apalagi untuk haji dan umroh. Karena kalau tidak ada landasan iman, tentu eman-eman, ya, merasa sayang sekali uang begitu banyak kok untuk ibadah, untuk berjuang di jalan Allah, untuk membantu saudara kita yang sedang ada musibah, yang sedang terkena bencana, yang sedang terzolimi, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan sebagainya. Ini tentu kekuatannya ada pada iman. Iman itulah yang menggerakkan, iman yang hidup, iman yang memberikan ruh bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Dan nanti ada 3 level iman: iman yang pasif, iman yang aktif, dan iman yang proaktif. Nah, ini nanti kita bahas kesempatan ini. Yang kedua, takwa. Nah, ini sering orang mengartikan takwa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Yes, clear, sahih, ya. Nah, bagaimana agar kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah? Maka caranya adalah 1, mu'ahadah, selalu mengingat janji kita dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Rabbmu? Ya, kami menjadi saksi. Kita juga sering berjanji, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Nah, janji itu kita tepati. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian yang berikutnya, kita juga sering mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya udah, janji itu dipenuhi, insya Allah itulah takwa. Yang kedua, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kita semuanya tidak lepas dari CCTV Robbani, jadi pengawasan Allah yang selalu melekat. Bukan hanya pengawasan malaikat, tapi pengawasan yang selalu melekat kapanpun, dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus keburukan. Jadi itu makna takwa, adalah muraqabah, ya. Termasuk di dalam takwa itu maknanya adalah juga muhasabah, ya. Muhasabah itu berarti selalu mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat bagaimana persiapan kita untuk akhirat kita. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita selalu
muraqabah ya. Muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi selalu mengingat seumur kita berapa amal kebaikannya, sudahkah kita berhaji, sudahkah berumroh, sudahkah kita berjuang di jalan Allah, sudahkah kita berjihad dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan uang kita, dengan ilmu kita, dengan potensi kita. Jangan sampai nanti kita menyesal karena ternyata kita belum melakukan apa-apa, kita masih belum maksimal. Yang berikutnya tentu mujahadah. Kita harus all out, sungguh-sungguh dalam bertakwa. Mujahadah itu artinya apa? Mengerahkan kemampuan yang kita miliki, tidak setengah-tengah, harus tumplek-plek, kata orang Jawa ya, harus tumplek-plek, harus all out. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi. Nah, hari ini saya juga bersama para petani untuk berjuang untuk bisa umroh. Berarti mereka adalah orang yang sudah membangun kesungguhan untuk bisa ke Baitullah. Nah, itulah kalau dilanjutkan banyak sekali ya tentang takwa ini. Oke ya, ini kita batasi. Nah, yang terakhir setelah kita beriman, bertakwa, nah ini yang paling berat untuk istiqomah adalah islamiyatul hayah. Jadi bagaimana mengislamkan kehidupan kita, mengislamkan lisan kita, mengislamkan mata kita, mengislamkan telinga kita, mengislamkan tidur kita, bangun kita, bekerja kita, ke sawah ya kita, ke kantor kita, ke sekolah kita, ke pasar kita, itu harus selalu bernilai Islam. Nah, kadang kita prihatin kalau ada jamaah haji atau umroh yang sudah beribadah umroh haji, maaf sekali kalau masih makan dengan tangan kiri. Astagfirullah. Bagaimana kita akan istiqomah kalau mengubah dari tangan kiri ke tangan kanan saja tidak mampu? Ini makanya perjuangan kita harus kita sungguh-sungguhi. Jadi untuk sekedar mengistiqomahkan makan dengan membaca bismillah, dengan tangan kanan, dengan selalu berdoa, itu ternyata tidak mudah kawan-kawan sekalian. Nah, oleh karena itulah kuncinya harus kita bangun bersama-sama adalah kita mohon kepada Allah agar kita bisa melaksanakan perintah Allah. Nah, termasuk keistiqomahan kita setelah haji umroh adalah kita mengislamkan hidup kita, mengislamkan keluarga kita, mengislamkan ekonomi kita, mengislamkan masyarakat sosial kita. Ada di sebuah kampung yang misalnya ada kampung sedekah ya, ada sebuah tempat kampung anti miras, kampung anti judi. Nah, ini termasuk mengislamkan. Nah, kita berharap kita bisa istiqomah dengan selalu mengikhtiarkan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan itu dimulai dengan diri kita, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itulah saudaraku sekalian, ngaji 5 menit ternyata tidak selalu 5 menit, kadang kurang, kadang lebih. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan ya. Yang penting kita tetap bahagia untuk merindu surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang menyaksikan, yang memaknai dan juga menyebarkan video ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah, ke Arafah, insya Allah bisa berhaji dan berumroh, dan semoga kita bisa bersama-sama keluarga reuni akbar di jannah. Allahumma amin. Saya Salikin Abu Izzuddin ucapkan terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.